Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja kita memuji Tuhan kita Allah dengan segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, agar selalu nikmat tersebut bertambah. Dan juga kita panjatkan salam hormat kita, salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus oleh Allah kepada kita untuk membawa hukum dan syariatnya. Melanjutkan bahasan kita tentang mahkotah atau kitab mahkota pengantin. Jadi kita masuk ke halaman 105, masalah nikah, macam-macam pernikahan. Sebagaimana sudah saya jelaskan, kalau pertemuan yang lalu itu sudah kita cukupkan karena beberapa lembar dari halaman 99 atau 98 sampai 104 itu adalah banyak dibahas masalah perselisihan pendapat, dan saya tidak melihat ada maslahatnya untuk dibahas. Intinya saya sudah kasih kesimpulannya pada saat itu. Jenis pernikahan yang pertama yang ada adalah nikah tafwid. Dikatakan di sini, apa keputusan Nabi SAW tentang nikah tafwid? Jawabannya diriwayatkan dari Nabi SAW bahwasanya beliau memutuskan tentang laki-laki yang menikahi seorang wanita dengan tanpa memberikan mahar kepadanya dan tidak menggaulinya hingga mati, bahwa wanita itu mendapatkan mahar standar, tidak terlalu banyak dan tidak juga terlalu sedikit, mendapatkan warisan dan beriddah selama 4 bulan 10 hari sebagaimana disebutkan dalam Sunan Abi Daud. Sampai sini tentu kita tandai dulu dan kita akan lanjutkan dengan Sunan Abi Daud yang disebutkan di bawahnya. Dari Nabi SAW bahwasanya beliau mengatakan kepada seorang laki-laki, apakah kamu ridho bila aku menikahkanmu dengan si fulanah, perempuan? Ia menjawab, si laki-laki ini, iya. Beliau mengatakan kepada seorang wanita, apakah kamu ridho bila aku menikahkanmu dengan si fulan? Ia menjawab, iya. Beliau pun menikahkan salah satunya dengan yang lainnya. Lalu laki-laki itu menggaulinya, namun tidak memberikan mahar dan tidak memberikan apapun kepadanya. Ia termasuk orang yang ikut serta dalam perjanjian Hudaybiyah, dan siapa saja yang ikut serta dalam perjanjian Hudaybiyah memiliki saham di Khaybar. Ketika menjelang kematiannya, ia mengatakan, Rasulullah SAW telah menikahkan aku dengan si fulana, namun aku belum memberikan mahar dan belum memberikan apapun untuknya. Aku menjadikan kalian sebagai saksi bahwa aku memberikan maharnya dengan bagianku di Khaybar. Dan ini hadis riwayat Tirmidzi dan juga Abu Daud. Saya akan kembali untuk mereview, menjelaskan lebih jauh ya, tapi saya lengkapkan dulu. Di bawahnya ada paragraf lagi, hukum-hukum ini berisi tentang bolehnya pernikahan dengan tanpa menyebutkan mahar. Garis bawah ini teman-teman yang pegang buku, tanpa menyebutkan mahar. Boleh menggauli istri sebelum menyebutkan mahar. Ini juga digaris bawahi, karena ini hukum syar'i. Berlakunya mahar standar dengan kematian meskipun belum digauli, ini juga sebuah hukum. Di garis bawah, jadi kalau dikasih angka itu, hukum pertama di paragraf kita yang ketiga ini adalah perkataan dikatakan bolehnya pernikahan dengan tanpa menyebutkan mahar. Jadi misal saya nikahkan kamu sama si fulana, ya, apa kamu setuju? Dia bilang iya, saya setuju. Walinya nikahkan, lalu si laki-laki itu mengatakan saya setuju, tanpa ada penyebutan mahar. Sahkah pernikahan? Sah, ya. Kemudian dikatakan boleh menggauli istri sebelum menyebutkan mahar. Setelah itu, kalau setelah akad nikah belum disebutkan mahar, lalu dia mau menggauli istrinya, bolehkah itu? Ini jawabnya boleh. Berlakunya mahar standar dengan kematian meskipun belum digauli. Ini hukum lain lagi, ditulis angka 3 di situ. Di garis bawahi dari kata-kata berlakunya mahar standar dengan kematian meskipun belum digauli. Jadi kalau sudah pengucapan kalimat akad nikah, maka berarti walaupun belum disebutkan maharnya dan sudah digauli atau belum digauli, maka si wanita berhak mendapatkan warisan, berhak mendapatkan mahar standar walaupun belum dikasih pada saat itu, tapi kewajiban. Laki-laki semua harus memberikan mahar walaupun dia belum menyebutkan pada saat akad nikah. Dia sudah menggauli terlebih dahulu, tapi mahar itu menjadi utang buat dia. Dan wajib menjalani iddah, ini hukum lagi, iddah wafat dengan kematian meskipun suami belum menggaulinya. Ini ditulis angka 4.
Ini yang dipegang oleh Ibnu Mas'ud, maksudnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, fuqaha Irak dan ulama hadis, di antaranya Ahmad dan Syafi'i dalam salah satu dari dua pendapatnya. Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu majma'in berpendapat bahwa tidak ada mahar untuknya. Inilah pendapat yang dipegang oleh penduduk Madinah, Malik dan Syafi'i dalam pendapat yang lain. Saya kembali kepada masalah nikah tafwid. Mulai dari awal setelah saya baca paragraf ini. Yang dimaksud dengan nikah sudah kita jelaskan, perkawinan yang sah secara syar'i antara laki-laki dan perempuan, lawan jenis, tentu dengan syarat-syarat dan rukunnya, adanya walinya perempuan, adanya kalimat akad, adanya mahar, itu dengan ada dua saksi itu namanya nikah, sebagaimana sudah pernah kita jelaskan. Tapi ada nikah tafwid. Tafwid artinya tidak menyebutkan maharnya atau tidak menentukan kadarnya. Tidak menentukan kadarnya. Misal seorang ayah berkata kepada anak perempuannya, maukah kamu nak kalau ayah nikahkan kamu sama si fulan? Atau ayah nikahkan kamu sama siapa saja yang ayah tunjuk? Anaknya bilang iya misalnya, mau, enggak masalah. Tidak ada penentuan mahar antara ayah sama si anak perempuan. Juga si ayah datang misalnya ke sepupunya anak ini atau anak tetangga laki-laki yang dianggap baik, lalu dia mengatakan, apa kamu mau aku nikahkan kau sama anak perempuanku? Maka kalau dia mengatakan iya, tanpa si ayah mengatakan maharnya sekian, atau tanpa dia mengatakan maharnya sekian, si mempelai laki-laki, lalu dinikahkanlah, sahkah pernikahannya? Sah. Karena nikah tafwid maksudnya adalah nikah yang tidak menyebutkan mahar, tapi mahar tetap wajib dikasih. Mahar tetap wajib dikasih. Jadi dari bahasan ini sebenarnya dan riwayat yang sedang kita bacakan tadi, menandakan kalau seseorang mengatakan saya nikahkan kamu sama anak perempuan saya si fulana binti fulan, gitu kan? Apa kau terima? Dia bilang saya terima tanpa menyebutkan mahar. Sahkah pernikahannya? Sah. Makanya pernah saya bilang, di antara lafaz jawaban nikah yang sederhana adalah saya nikahkan kamu sama anak perempuan saya, fulana binti fulana. Kalau dia mau sebutkan mahar dengan mahar sekian atau dia tidak sebutkan mahar, lalu si laki-laki mengatakan saya terima, itu saja sudah sah. Sudah sah pernikahan. Walaupun di sini mahar hukumnya wajib. Beranjak daripada hadis Nabi SAW tadi, kasus tentang Nabi berkata kepada seorang sahabat laki-laki, kamu mau nggak saya nikahkan kamu sama fulana? Dia bilang iya. Ditanya si fulana, apa kau mau saya nikahkan kamu sama si fulan? Iya. Lalu Nabi SAW nikahkan. Selesai. Tidak ada penentuan mahar. Berjalan rumah tangga mereka sampai si laki-laki ini akhirnya mau wafat. Lalu dia bilang kepada orang-orang di sekitarnya, kebetulan dia termasuk orang yang hadir di Hudaybiyah. Udah tahu Hudaybiyah kan? Kesepakatan Hudaybiyah yang ada kurang lebih 1.400 bersama Nabi SAW 1399 yang berangkat sama-sama ke umrah. Pada saat itu lalu ditahan di wilayah haram. Sebelum masuk wilayah haram, unta Nabi SAW duduk tiba-tiba, nggak mau masuk ke wilayah haram. Lalu para sahabat mengatakan, ya Rasulullah kayaknya sudah ditimpa masalah nih unta anda. Ada masalah ini. Kata Nabi SAW tidak. Yang menahan dia tidak memasuki wilayah haram ini, yang telah menahan gajahnya Abraham menyerang Ka'bah. Jadi Allah yang tahan dia. Udah biarin aja, berkemah di situ. Orang-orang Quraisy akhirnya datang dan negosiasi sampai akhirnya Nabi SAW mengutus pada saat itu Uthman bin Affan masuk ke Mekah. Tadinya Umar bin Khattab, hai Umar, masuklah ke Mekah, negosiasi sama Abu Sufyan supaya jangan pasukannya ini menahan kita. Karena ada 3.000 pasukan Quraisy menahan 1.400 muslimin yang mau umrah, gitu kan. Maka pada saat itu pun Umar mengatakan, ya Rasulullah, anda tahu permusuhan antara saya sama Abu Sufyan. Waktu itu Abu Sufyan belum masuk Islam. Ini permusuhannya besar sekali. Ada sesuatu yang memicu, maka saya bisa ribut dengan Abu Sufyan di Mekah, gitu kan. Maka lebih baik utus yang sesuku dengan dia. Dari Umayyah, Bani Umayyah. Lalu berkata, jazakallah khair. Lalu berkata Nabi SAW, siapa yang kau maksudkan? Dia bilang Uthman bin Affan. Nah, Uthman bin Affan masih kurang lebih sepupunya Abu Sufyan. Maka Uthman bin Affan pun masuk ke Mekah. Lalu negosiasi sama Abu Sufyan. Rupanya Abu Sufyan sempat menahan Uthman bin Affan untuk kembali. Niatnya bukan menahan untuk menyandra, tapi Abu Sufyan bilang, hai Uthman, kau kan datang ke sini, duduklah dulu sama saya. Sama-sama dari Bani Umayyah. Gitu. Rupanya Nabi SAW lihat Uthman tidak kembali, dipanggillah 1398. Karena Uthman bin Affan satu, Nabi SAW satu, berarti 1400 totalnya.
Kata Nabi SAW kumpul semua 1398 di bawah sebuah pohon namanya syajarah yang terkenal dengan Bai'atul Ridwan. Maka Nabi SAW mengatakan, sekarang kalian harus membaiat, berikan kesepakatan ya, pengakuan, pengikraran tentang pengabdian. Ya, saya siap mati untuk agama Islam, gitu, pengikraran seperti itu. Semuanya mengikrarkan 1397 orang kecuali satu, orang munafik. Dia tidak mau mengikrarkan. Kata Nabi SAW setelah itu memegang tangan kanannya, tangan kanan ditaruh di atas tangan kiri sambil mengatakan ini tangannya Uthman bin Affan. Jadi 1398 sahabat semuanya sudah membaiat kecuali satu orang. Kata Nabi, kalian semua pasti masuk surga. 1398 orang kecuali satu orang yang ada di belakang unta. Karena rupanya di situ ada orang munafik, satu orang ikut, dia sengaja nyelip badannya di antara unta-unta. Kata Nabi SAW kecuali orang yang sembunyi di belakang unta merah, dia nggak akan masuk surga. Gitu. Jadi 1398 semua dijamin masuk surga. Gitu. Dan mereka punya kelebihan tentunya, punya kedudukan. Nah salah satunya adalah sahabat ini. Dia mengatakan pada saat mau meninggal, kebetulan maaf, orang-orang yang Hudaybiyah 1398 tadi itu waktu pulang ke Madinah, turun ayat-ayat Al-Quran dalam surah Al-Ahzab, menjelaskan tentang Nabi SAW akan menang, merebut Khaybar. Dan habis itu menaklukkan Mekah. Khaybar ini wilayah yang sangat luas, kaya sekali, kebun-kebun kurma, hartanya orang Yahudi banyak sekali. Kata Nabi SAW, saya sudah dijanjikan kemenangan. Dan yang boleh ikut berperang hanya yang hadir di Hudaybiyah. Waktu itu sempat banyak orang-orang munafik di Madinah mengatakan, ya Rasulullah, kami juga mau jihad, jangan haramkan kami dari jihad, gitu kan? Kami juga mau ikut. Padahal sebenarnya bohong semua. Waktu Nabi SAW bilang, baik, boleh ikut jihad, tapi nggak ada harta ganimah. Nanti kalau kita menang di Khaybar, nggak dapat ganimah kecuali yang 1398 ini saja, yang ikut di Sulh Hudaybiyah. Maka nggak ada yang ikut setelah itu. Karena harapannya dapat ganimah. Nah ganimahnya luas, besar sekali. Wilayah Khaybar luas. Khaybar itu hampir mendekati wilayah Madinah, satu kota besar. Maka sahabat ini termasuk salah satu yang mendapatkan bagian. Dan dia menjalankan, menunaikan maharnya. Dia mengatakan, saksikanlah wahai muslimin, kalau bagian saya di Khaybar, semuanya saya jadikan mahar. Berikan istri saya nih. Saya meninggal, kasih ke dia. Gitu. Maka pada saat dia meninggal, dikasihlah kepada istrinya. Tapi di sini juga ada sebuah pelajaran penting, bahwasanya mahar itu tidak ada batasnya. Boleh 10.000 rupiah, boleh 1.000 rupiah, boleh 100 miliar, bebas saja. Gitu kan? Karena bagiannya sahabat ini banyak sekali di Khaybar dan dikasih semua sebagai mahar, bukan sebagai warisan, bukan sebagai hibah, sebagai mahar. Dan di sini dari hadits ini para ulama diantaranya fuqahanya sahabat, ya fuqahanya Irak, ahli hadits, semua mengatakan hadits ini mengeluarkan sebuah hukum, yaitu bolehnya menikah tanpa menyebutkan mahar. Agak merapat lagi teman-teman. Ini di sini masih kosong nih, sebelah kanan. Bolehnya menikah tanpa menyebutkan mahar, boleh menggauli istri sebelum menyebutkan mahar, yang penting sudah akad nikah, berlakunya mahar standar dengan kematian meskipun belum digauli. Maksudnya, kalau ada orang menikah, dia tidak menggauli istrinya sampai dia meninggal. Jadi tetap mendapatkan warisan, tetap mendapatkan mahar. Hukum yang lain, wajib menjalani masa iddah wafat dengan kematian meski suami belum menggaulinya. Jadi kalau misalnya ada perempuan baru menikah, dengan takdir Allah suaminya meninggal besoknya, maka ada iddah 4 bulan 10 hari. Tetap ada masa iddah 4 bulan 10 hari, walaupun dia belum sempat digauli oleh suaminya. Kemudian Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Thabit mempunyai pendapat yang lain, dan ini juga dipegangi oleh Imam Malik, bahwasanya kalau tidak disebutkan mahar berarti tidak ada mahar untuknya dan tetap pernikahannya sah. Hukum-hukum ini juga, atau dikatakan oleh penulis ini, kita lanjutkan ya. Hukum-hukum itu juga berisi tentang bolehnya mewakili kedua belah pihak yang berakad, seperti sebagai wakil dari kedua belah pihak, mewakili di antara keduanya. Suami mewakili wali atau wali mewakili suaminya. Sudah cukup ia mengatakan, aku menikahkan fulan dengan fulanah, itu sudah cukup. Atau aku menikahkan dengan fulanah
jika ia adalah suami. Ini adalah zahir mazhab Imam Ahmad. Tapi ada riwayat kedua larinya bahwa tidak boleh kecuali untuk wali yang mujbir atau yang biasa atau bisa dipaksa, bisa memaksa. Sebagaimana ia menikahkan sahayanya atau putrinya yang mujbirah boleh dipaksa dengan hambanya yang mujbir. Aspek dalil dari riwayat ini bahwa keridhaan salah satu dari kedua belah pihak tidak menjadi pertimbangan. Garis bawahi dulu itu, tolong teman-teman yang pegang bukunya, tulis angka 5, kembali ke halaman 105. Hukum-hukum ini berisi juga tentang, mulai dari kalimat bolehnya seseorang mewakili kedua belah pihak dalam berakad. Ya. Ini ditulis angka 5, berarti ada hukum yang lain di sini. Karena Nabi SAW tadi mewakili laki-laki itu. Saya nikahkan kamu. Gitu kan. Sama si fulana. Fulana mengatakan kau mau, dia bilang mau. Baik, sudah selesai. Dinikahkan. Seperti sebagai wakil dari kedua belah pihak. Jadi kalau laki-lakinya tidak hadir, lagi tidak ada, sebagian pendapat di sini dikatakan, dan ini pendapat Imam Ahmad, kalau laki-lakinya tidak hadir, misal dia lagi ada di tempat yang jauh, kemudian dia diakad nikahkan dengan cara diwakili, bolehkah itu? Di sini dalam bahasan kita dibolehkan. Kalau memang dia tidak bisa, atau mungkin seorang laki-laki uzur, dia bisu, nggak bisa ngomong, misal contoh, atau mungkin dia punya kekurangan akal, tapi ada perempuan yang mau nikah dengan dia, mau ngurus dia, tetap harus ada akad nikah. Dia nggak mungkin ucapkan kalimat akadnya, karena kalau dia ucapkan mungkin salah, gitu kan? Maka boleh diwakili di sini. Dan yang mewakili harus seseorang yang memang wali. Dalam arti kata dia pemerintah, ya, hukum pemerintah di sini. Atau ditunjuk oleh pemerintah, karena di sini Nabi SAW sebagai pemimpin pada saat itu. Dikatakan di sini apa ketetapan Nabi SAW. Dalam madhabnya ada pendapat ketiga Imam Ahmad bahwa ia boleh kecuali, bahwa itu boleh kecuali untuk suami secara khusus. Ada kalimat tadi yang belum saya jelaskan ya. Dikatakan di sini boleh bagi wali yang mujbir. Ada pendapat yang lain Imam Ahmad. Tolong dilihat paragraf itu ya. Paragraf yang pertama di halaman 106 ada kalimat tapi ada riwayat kedua. Keduanya dilingkarin. Jadi ada pendapat lain tentang Imam Ahmad. Yang pertama beliau mengatakan sah, menikah saja, aku menikahkan si fulana karena memang diwakilkan. Dia mewakilkan itu tidak ada masalah. Kemudian dari Muhammad mengatakan boleh, bahwa itu tidak boleh kecuali untuk wali mujbir. Wali mujbir ini dalam kurung adalah bisa memaksa. Siapa wali yang bisa memaksa? Seorang ayah yang bijak, kalau dia melihat anak perempuannya bisa terjerumus pada sesuatu yang haram. Dia tahu anak perempuan ini berbahaya sekali. Memang betul-betul dia ini si wali bertakwa kepada Allah. Dia betul-betul mau maslahat buat anaknya. Maka dia datangkan seorang laki-laki yang bijak lalu dinikahkan sama dia. Namanya wali mujbir ya. Artinya dia bisa memaksa di sini. Dia memaksa karena kondisi. Tentu sudah pernah kita bahas Bapak Ibu sekalian kalau masih ingat pertemuan yang lalu, tidak boleh kalau ada anak gadis dipaksakan oleh walinya tanpa sebab. Tiba-tiba ayahnya suka sama seorang laki-laki, udah kamu nikah sama anak saya, duduk sini deh, saya nikahkan kamu, langsung spontanitas begitu, kan itu akad nikahnya sah, karena walinya ada. Kalau si laki-laki taruh mahar, kalau ada saksi sah pernikahannya, walaupun perempuannya tidak melihat akad nikah itu. Nah kalau gadis di sini, maka dia dikasih khiyar. Dia dikasih khiyar artinya dia boleh melanjutkan pernikahan atau dia dia putuskan untuk diceraikan. Pernah ada seorang gadis datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, ayah saya nikahkan saya secara paksa. Saya enggak suka sama laki-laki ini. Maka Nabi SAW kasih khiyar. Mengatakan baik, kau mau lanjutkan? Silakan lanjutkan, dianggap sah. Kau mau cerai? Saya akan ceraikan. Itu kalau gadis. Kalau janda, keputusan mutlak di tangan dia. Tidak ada khiyar. Enggak ada pilihan. Pokoknya kalau dia bilang, ya sudah, ini batal seketika. Kalau gadis masih bisa dikhiyar. Peka sekali perbedaannya, tapi yang jelas di sini masalah
Ada wali mujbir, sedikit pengecualian, kalau wali itu memaksa karena keadaan. Kalau anak perempuan ini tidak dinikahkan maka dia akan buat masalah. Atau mungkin seorang anak perempuan kena sihir, karena dia tidak sadar. Dia tadinya sudah jelas mau nikah sama si fulan ini, udah cocok, udah semua, udah baik agama. Tiba-tiba ada orang laki-laki jahat sihir dia, terus dia benci sama calonnya dan batal pernikahan. Ini mujbir namanya. Dinikahkan, karena biasanya kalau dengan nikah malah sihirnya batal. Karena sihir yang digunakan sihir pembatal pernikahan. Sama dengan orang kalau suami istri. Kapan ada seseorang yang hadir dalam rumah tangga, kemudian dia kena sihir. Salah satu bentuk sihir adalah tidak maunya orang menggauli pasangannya. Kadang-kadang begitu. Nah justru sihirnya jadi melemah dan batal kalau dia bergaul. Jadi kalau dia lawan itu, dia tetap jalankan perintah agama, malah bisa batal sihirnya. Gitu kan? Itu contoh saja tentang istilah wali mujbir. Sebagaimana ia menikahkan sahayanya atau putrinya yang mujbirah. Ini mujbirah artinya si anak tadi istilah yang boleh dipaksa untuk menikah. Gitu kan? Mungkin tadi kena sihir saya kasih contoh, atau memang dianggap anak ini berbahaya kalau tidak nikah. Gitu. Ini yang dimaksud dengan paragraf tadi. Kemudian dikatakan dalam madhabnya juga, maksudnya masih pendapat Imam Ahmad, pendapat yang ketiga, bahwa itu boleh kecuali untuk suami secara khusus. Karena ia tidak boleh mewakili kedua belah pihak. Karena bertentangan dengan hukum-hukum mengenai dua belah pihak dalam pernikahan. Yang dimaksud adalah yang boleh diwakili hanya si laki-laki. Si laki-laki. Kalau perempuan tidak boleh diwakili. Dalam arti kata, tidak ada perempuan yang mengatakan saya mewakili saja kepada anda supaya menikahkan saya misalnya. Enggak ada pewalian itu. Tapi untuk laki-laki ada. Ini kurang lebih gambaran tentang masalah nikah yang pertama yang kita kenal dengan nikah tafwid. Dikatakan di paragraf terakhir dalam masalah bab nikah ini, bab nikah tafwid ini, apa ketetapan Nabi SAW tentang nikah sigar, muhallil, mut'ah, nikahnya orang yang sedang ihram, dan nikah dengan wanita pezina. Ini lanjutan bahasan. Sudah selesai nikah yang pertama tadi ya, nikah tafwid artinya nikah yang tanpa menyebutkan mahar. Itu kesimpulannya. Sekarang kita masuk ke nikah sigar ya, atau syigar ya. Maaf, syigar ini ya, pakai shin. Syigar pada asalnya menurut bahasa ialah arraf ya. Mengangkat, seakan-akan seseorang berkata, jangan angkat kaki putriku hingga angkat kaki putriku ya. Jangan angkat kaki putriku hingga angkat kaki putrimu. Dikatakan sagarat al-mar'ah jika seorang wanita mengangkat kakinya ketika bersetubuh. Larangan nikah syigar ini diriwayatkan secara sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah. Dalam Sahih Muslim dan Ibnu Umar secara marfu dikatakan la syighara fil Islam. Tidak ada nikah syigar dalam Islam. Lebih jauh lagi riwayat Ibnu Umar menjelaskan dari hadis Abu Hurairah anhu disebutkan wasyigharu ay yaqula ar-rajulu lir-rajuli zawwijni ibnatak wa uzawwijuka ibnati au zawwijni ukhtak wa uzawwijuka ukhti. Hadis ini lebih menjelaskan apa itu nikah syigar. Nikah syigar adalah seseorang mengatakan kepada laki-laki lain, misal teman berkata pada temannya, nikahkan aku dengan putrimu, aku akan nikahkan kamu dengan putriku. Atau nikahkan aku dengan saudari perempuanmu, aku akan nikahkan kamu dengan saudari perempuanku ya. Dan ini hadis diriwayatkan Imam Muslim, bisa dilihat pun 154 Imam Muslim. Dan ini nikah yang tidak dibolehkan ya, sebenarnya lebih keras, lebih tegas pendapat ulama, tidak dibolehkan, haram. Enggak boleh beli syarat begitu. Saya nikahkan kamu sama anak saya, tapi saya nikah sama anakmu ya. Atau saya nikahkan kamu sama adik saya juga nikah sama adikmu. Enggak bisa, ini ada syarat begini. Belum tentu adiknya mau gitu. Karena ini tidak boleh, haram. Dikatakan sini diperselisihkan mengenai alasan larangan. Ada yang mengatakan karena masing-masing dari kedua akad itu terdapat syarat untuk lainnya. Jadi syarat ini ya, saya nikahkan kamu asal kau nikahkan saya. Ini syarat, ini nggak boleh ada. Dikatakan sini ada yang mengatakan karena masing-masing dari kedua akad terdapat syarat untuk lainnya. Ada yang mengatakan karena ini menyulitkan akad. Ini sebab-sebab dilarangnya.
Ada pula yang mengatakan karena masing-masing dari wanita menjadi mahar bagi lainnya sehingga si perempuan atau si wanita tidak memperoleh manfaat dari maharnya. Bisa saja kalimat itu, saya nikahkan kamu sama adik saya, asal kau nikahkan saya sama adikmu. Seakan-akan tidak ada mahar di antara mereka. Ini ijtihad ulama tentang masalah larangan. Kesimpulannya nikah syighar tidak boleh. Tidak boleh nikah memberikan syarat dengan nikah yang lainnya. Itu yang dimaksud. Ini enggak masuk teman-teman sekalian kalau ada orang bilang saya mau menikah, misal laki-laki mengatakan sama perempuan saya akan menikahi kamu. Si perempuan mengatakan saya mau menikah tapi dengan syarat saya mau diberikan mahar ini dan itu. Ini boleh saja. Ini enggak masuk dalam larangan kita. Yang dimaksud larangan sini adalah syarat nikah dibalas nikah. Ini yang tidak dibolehkan. Yang ketiga, nikah muhallil. Muhallil bisa dilihat footnote nomor 155 ialah laki-laki yang menikah dengan wanita yang telah ditalak 3 oleh suaminya agar ia menjadi halal lagi bagi suaminya yang lalu. Karena ada hadis Nabi SAW ya, Allah melaknat al-muhallil dan muhallal lahu ya. Misalnya laki-laki bilang saya ceraikan kamu 1 kali, tolak raj'i masih bisa kembali. Dia bilang lagi saya ceraikan kamu. Di waktu setelah mengucapkan, bukan sekaligus tapi waktu berbeda, mungkin tempat yang berbeda, 2 kali. Kalau dia sudah ucapkan 3 kali, maka sudah tidak boleh kembali, namanya tolak bayyin. Sudah nggak bisa kembali. Bagaimana caranya supaya bisa kembali dengan laki-laki yang main-main dengan kalimat cerai ini? Harus si mantan istrinya menikah sama laki-laki lain, nikah normal, ya. Kemudian cerai, baru terbuka variabel bisa kembali ke mantan suami pertama. Makanya teman-teman garis bawahi satu hal penting sekali, jangan main-main dengan kalimat cerai. Nah, laki-laki jangan sentuh kalimat itu, perempuan juga jangan kecewa sedikit ceraikan saya, pulangkan saya. Orang nikah bukan untuk pulang ke rumahnya kembali, ya. Nikah untuk tinggal sama suami. Dan kita sedang menikah, 2 hal garis bawah ya, dengan lawan jenis dan manusia. Ya, ini yang kedua. Faham maksudnya? Laki-laki harus tahu yang sedang kita nikahi perempuan, beda karakternya. Jangan dipaksa sama. Kalau kita laki-laki biasa tepuk-tepukan, tendang-tendangan, marah, oh itu biasa laki-laki, alamnya laki-laki. Marah-marahan. Perempuan tidak begitu. Nah, ibu-ibu juga harus tahu menikah sama laki-laki. Ini bukan perempuan. Bukan saatnya duduk ngobrol-ngobrol, gosip-gosip. Laki-laki nggak suka itu. Dia maunya to the point. Laki-laki itu suka to the point. Nah ini kita nikah sama lawan jenis. Harus paham karakternya. Nggak bisa kita paksakan, gitu kan? Dan harus kita tahu itu pertama. Yang kedua kita nikah sama manusia. Kalau tidak mau ada masalah, nikah sama boneka. Nah, ya. Boneka mau dicubit, mau ditendang, tidak apa-apa. Ini manusia, ada mata, ada telinga, ada perasaan. Ada saatnya dia mood, ada saatnya dia tidak mood, biasa. Manusia. Berarti ada suka dukanya rumah tangga nanti, pasti ada. Rasulullah SAW aja kadang-kadang ada clash sama istri-istrinya. Nabi, apalagi kita manusia biasa. Jadi bohong kalau orang bilang saya selama rumah tangga nggak pernah cekcok sama suami atau istri saya. Nggak benar itu. Berarti dia lebih baik dari Nabi dong. Nggak mungkin. Tapi cekcok itu bukan diperbesar. Orang yang benar memaafkan, orang yang salah minta maaf sehingga bisa clear, dibersihkan. Seperti itulah. Jelas ya? 1 orang yang jawab, nggak apa-apa. Dikatakan yakni wanita yang telah ditalak 3 sehingga dengan demikian ia diharamkan bagi suaminya. Berdasarkan firman-Nya Allah dalam surah Al-Baqarah 230, A'udzu billahi minasyaitonir rajim fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairah. Kemudian jika si suami mentalaknya sesudah talak yang kedua, sudah talak yang ketiga, maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Tapi yang dimaksud muhallil sini rekayasa. Misal gini, ada orang ceraikan istrinya sampai 3 kali. Dia tahu nih hukum syar'i, nggak halal bagi dia kecuali si perempuan nikah lagi sama laki-laki lain. Dia datang ke temannya, dia bilang, kamu nikahin istri saya ini, setelah akad nikah ceraikan langsung ya. Biar bisa kembali lagi sama dia. Dimain-maini hukum, ini namanya muhallil. Dan temannya yang bantu nikahi istrinya terus diceraikan namanya muhallal lahu. Ya. Ini muhallal lahu ini dua-duanya dilaknat oleh Nabi SAW. Si mantan suami dengan temannya dua-duanya dilaknat. Jadi tidak boleh main-main masalah itu.
Terutama teman-teman laki-laki di sini, kalau istrinya suka bilang ceraikan saja saya, kita sudah tidak cocok, jangan, tidak usah dihiraukan. Nah, coba belikan hadiah deh, keluar beliin permen, kasih permen. Hah? Keluar beliin kue, iya, nanti belum tahu. Coba kasih hadiah permen, diam kok. beliin apalah, keluar beliin pakaian, beliin sesuatu. Jadi jangan ikut-ikut. Kalau istrinya setiap kali, karena perempuan gampang minta cerai, gampang minta pulang, gampang minta cerai, perasaan semua soalnya, gitu kan. Jadi harusnya si laki-laki bijaksana, gitu kan. Karena dia ucapin cerai jadi, istrinya ucapin 1000 kali nggak jadi. Saya ceraikan kamu atau ceraikan saya, tidak terjadi, walaupun dia ucapin berapa kali. Tapi kalau laki-laki berbahaya nih. Kata Nabi SAW, janganlah seseorang antara kalian mencaci maki istrinya, marah-marah, bahkan sampai bisa mengucapkan kalimat cerai, lalu malam hari digauli lagi sama dia. Gak boleh. Bijaksana saja, gitu kan. Kalau terjadi masalah, hadapi, bukan untuk ditinggalkan. Karena ini semua sebabnya seperti itu. Lalu dikatakan, kemudian didatangkan laki-laki lain untuk menikahi wanita itu guna menjadikannya halal bagi suami pertamanya agar ia bisa kembali kepadanya. Disebutkan secara sahih larangan Nabi SAW terhadap nikah demikian. Dalam Al-Musnad maksudnya Musnadnya Imam Ahmad, ya. Salah satu dari 9 buku hadis yang dijadikan rujukan, dan Tirmidzi dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, la'ana Rasulullah SAW al-muhallil wal muhallal lahu. Rasulullah SAW melaknat, berdoa agar diangkat berkah hidupnya. Muhallil, si suami tadi yang minta temannya untuk nikahi mantan istrinya, wal muhallal lahu, dan temannya mau membantu tadi menikahi dengan cara rekayasa. Dan hadis ini hadis hasan sahih. Juga dalam Musnad ada hadis Abu Hurairah secara marfu' radhiyallahu anhu, la'anallahu al-muhallil wal muhallal lahu. Allah melaknat muhallil dan muhallal lahu. Dan ini juga ada dijelaskan riwayatnya di bawah, sahih menurut Abu Daud di putnot nomor 157. Hukum nikah ini tidak sah. Hukum nikah ini tidak sah kalau dilakukan pun. Dengannya wanita tersebut tidak halal bagi suaminya yang pertama, namun ia tetap berhak mendapatkan mahar jika telah disetubui, kemudian keduanya dipisahkan. Jadi kalau misalnya pun dijadikan itu pernikahan, direkayasa tadi, si A suruh temannya si B nikahi istrinya supaya halal, sudah tersebutkan kalimat akad, berarti perempuan itu punya hak mahar. Walaupun tidak boleh digauli, karena haram. Ini nikahnya dianggap batal. Tapi karena kalimat akad sudah disebutkan, maka ada mahar di sini. Ada mahar. Jelas ya? Kesimpulannya jangan main-main dengan kalimat cerai. Jangan sentuh kalimat cerai. Taruh baik-baik di lemari, simpan. Nanti dipakai kapan darurat. Ya. Satu-satunya cara, satu-satunya pintu boleh ucapkan kalimat cerai kalau terjadi sifat fasaqah. Fasaqah itu kebobrokan dalam agama. Pemabuk, suka mukul, disuruh sholat nggak mau misalnya istrinya, suruh tutup aurat nggak mau, berulang-ulang main bergaul sana sini, zina sembarangan, selingkuh sana sini. Ini diingatkan tidak mau, ini terbuka. Pakai itu kesucian kalimat cerai. Insya Allah Allah gantikan yang lebih baik. Itu penting. Tapi kalau masalahnya cuma karena cekcok masalah jenis makanan kah, cekcok karena warna baju, model rambut, mau beli mobil merek ini atau enggak, ya. Cekcok karena ini calon gubernur ini atau gubernur ini, kan? Lah ya, ada gitu kan? Suami istri ribut, pilih nomor ini atau nomor ini, gitu. Untuk apa? Nggak usah milih. Ya. Pilih masing-masing saja. Saya pilih kau sebagai suami, saya pilih kau sebagai istri, kan enak daripada milih orang berantem gara-gara itu. Ya. Kadang-kadang berantem gara-gara tim bola, berantem nggak masuk di akal semuanya. Kemudian cerai gara-gara itu. La haula wala quwata illa billah. Orang kalau dalam rumah tangga seperti di atas kapal, kapalnya lagi menuju ke surga. Orang yang cerai itu dia turun dari kapal ke lautan. Tunggu tunggangan baru lagi. Untuk apa ini? Hah? Sabar. Gitu kan? Nikah bukan untuk cerai. Gunakan pada saat darurat. Saya subhanallah baru semalam kalau tidak salah ada orang konsultasi dengan saya punya masalah. Ini masalahnya sudah berat Ustaz, tolong teleponnya diangkat. Apa ini masalahnya? Apa masalah? Luar biasa ini masalah berat. Sudah mau tolak 3. Masya Allah. Mata. Kenapa mau ditolak 3 ini? Ada apa? Saya ceramain dulu. Sebentar, saya waktu cuma maghrib isya ya. Ini gak ada waktu, habis isya ada taklim gitu. Saya bilang sekarang poin yang harus digarisbawahi adalah nikah itu untuk langgeng.
untuk berinteraksi, untuk punya keturunan, adaptasi satu sama yang lain. Yang benar memaafkan, yang salah minta maaf, niatkan pahala kepada Allah. Jangan ini sedikit ada masalah terus ribut gitu kan. Ternyata permasalahannya hanya karena kalau lagi clash ya, sering banting-banting barang nih. Bagaimana Ustaz saya mengobati masalahnya ini sering banting barang? Itu tradisi, itu kebiasaan. Ubah dengan cara baik gitu kan. Bilang aja daripada dibanting barangnya saya pakai aja. Orang kalau lagi marah kita jangan ikut marah. Tanggapi dengan bercanda saja. Supaya reda. Kalau marah sama marah api disiram juga bensin tambah jadi kan. Coba siram air jadi dingin gitu. Kalau pasangan lagi marah duduk aja sebelahnya, buat teh, duduk liatin mukanya. Liatin aja mukanya. Kenapa kau liatin saya? Biarin dia ngoceh. Masya Allah cantik sekali kok kalau marah-marah gitu. Kalau ibu-ibu pas lagi begitu, nggak mungkin dia mau siram. Orang baik-baik kok, nggak mungkin. Ibu-ibu juga begitu. Masya Allah ganteng sekali kalau marah gitu. Nggak bakal marah lagi tuh. Gitu. Baik, itu karena ini berhubungan dengan masalah nikah tadi. Karena banyak orang akhirnya menyesal. Nikah muhallil yang haram dalam agama ini karena itu. Main-main di kalimat cerai. Saya ceraikan kamu, emosi kita sudah tidak cocok, usir sembarangan. Ini apa ini? Nanti akhirnya nyesal sendiri. Gitu kan? Pada saat nyesal, sudah terlanjur ucapin sampai 3 kali, mana bisa kembali. Mana tega sekarang, laki-laki bisa. Terus suruh istrinya digauli sama laki-laki lain dulu, baru kembali. Itu kan berat. Ya. Kalau orang masih normal nggak mungkin dia mau gitu. Yang ketiga nikah mut'ah. Ya, ini juga termasuk yang haram. Ya. Maaf, yang keempat ini. Karena tadi kan nikah tafwid yang pertama yang tanpa menyebutkan mahar, nikah syighar yang memberikan syarat saya nikahkan kamu sama adik saya tapi kamu nikahkan saya sama adikmu, itu juga tidak boleh. Nikah muhallil ya, tadi yang mempermainkan kalimat-kalimat cerai hanya disuruh nikahi oleh temannya mantan istrinya, dan nikah mut'ah yang keempat ini ialah seorang laki-laki menikahi wanita hingga batas waktu tertentu, sehari atau 2 hari, sebulan atau 2 bulan, dengan imbalan harta dan semisalnya. Jika masanya sudah habis, keduanya berpisah dengan tanpa talak dan tanpa pewarisan. Wallahu alam. Sahih dari Nabi SAW bahwa beliau melarang pernikahan ini pada tahun peristiwa Khaybar. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW naha anil mut'ati wa an luhumil humuril ahliyah zamanil Khaybar. Bahwasanya Rasulullah SAW melarang nikah mut'ah dan makan daging keledai peliharaan masa perang Khaybar. Hukum nikah ini tidak sah dan mahar untuk istri tetap berlaku jika ia sudah digauli. Jadi ini subhanallah banyak orang-orang Syiah yang lakukan ini. Ini datang negosiasi seperti zina subhanallah. Saya nikahi kamu ya, kita 2 minggu. Enggak ada wali, cuma dia sendiri berdua negosiasi. Sama dengan orang negosiasi masalah zina, persis. Coba 2 minggu ya. Udah, jalan seperti biasa, sebulan, 2 bulan. Bahkan subhanallah sudah di dalam alam orang-orang Syiah ini malah disebutkan ada fadilahnya. Orang yang mut'ah sekian dapat sekian pahala. Ya. Ini semua tidak benar. Ya, ini semua tidak benar. Allahu a'lam. Dan itu dalam hadis ini sudah disebutkan. Ini dalam hadis Bukhari Muslim bahwasanya Nabi SAW mengharamkan nikah mut'ah. Ya. Walaupun sebenarnya mut'ah itu artinya tamatta, itu menikmati ya. Tapi dia salah di sini caranya. Kita harus nikah ya niatnya nikah. Kalau satu waktu terjadi perceraian memang ada sebab-sebab syar'i itu lain. Tapi dari awal sebelum akad nikah sudah sepakat bahwasanya nanti cuma 2 minggu ya, habis itu kita batal dari suami istri. Kalau mau lanjut kita negosiasi lagi. Nah ini sama saja dengan zina. Ya. Selanjutnya nikah yang dilakukan oleh orang yang sedang ihram. Jadi kalau lagi pakai baju ihram diistilahkan dengan muhrim. Kalau yang tidak boleh dinikahi mahram. Jelas ya? Jangan bilang istrinya ini muhrim saya. Muhrim itu orang pakai baju ihram. Nah, ini mahram saya. Ya. Artinya yang sudah terharamkan. Ya. Seperti itulah. Jadi di sini orang yang sedang ihram tidak boleh nikah teman-teman sekalian. Tidak boleh menikahkan. Tidak boleh melamar, tidak boleh dilamar. Sampai selesai ihramnya. Sampai selesai ihramnya. Yaitu nikah yang dilakukan orang yang tengah melaksanakan ihram. Baik ihram haji maupun umrah,
Dalam Sahih Muslim dari riwayat Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, ia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, la yankihul muhrimu wa la yunkahu wa la yakhtub. Orang yang sedang berihram tidak boleh menikah, tidak boleh dinikahkan, dan tidak boleh pula meminang. Riwayat lain mengatakan tidak boleh dipinang. Ini riwayat Imam Muslim. Tentu kita bicara sedikit masalah ihram. Rukun haji ada 6 dan rukun umrah ada 5. Rukunnya kalau yang 5 rukun umrah ini masuk dalam rukun haji, tapi ada rukun ke-6 nanti masalah Arafah. Rukun yang pertama adalah niat. Dan niat ini harus dari miqat. Tempat niat, miqat, dan Nabi SAW sudah tentukan, gitu kan? Ada beberapa titik miqat, tapi masyarakat Madinah itu memiliki tempat miqat namanya Dzul Khulaifah atau Bir Ali. Kalau orang-orang dari Asia Tenggara, ya tepatnya kita dari selatan Jazirah Arab, ada Yalamlam di Yaman, gitu kan? Kemudian bagi orang dari Mesir, dari Afrika, dari sebagian wilayah Eropa itu ada Juhfah, ya. Jadi memang ada tempat-tempat niat. Pokoknya harus di tempat niat ini. Kalau belum lewat tempat niat, misal seseorang di antara kita berangkat dari Jakarta sudah pakai baju ihram di pesawat. Ini belum berlaku hukumnya. Karena ihram di sini yang dilarang menikah adalah orang yang pakai ihram dan sudah lewat miqat, tempat niat. Berarti dia sudah terikat dengan baju ihramnya itu. Karena hukum syar'i sebenarnya pakai ihramnya mendekati miqat, ya. Makanya bagi teman-teman yang mau umrah atau mau haji, kalau naik Saudi Airlines biasanya itu diingatkan. Ini 15 menit lagi kita akan lewati miqat. Dan biasa juga ada pramugarinya menggunakan bahasa Indonesia. Selain bahasa Inggris, bahasa Arab, di layar TV-nya semua keluar tulisan sebentar lagi akan lewatin miqat. Pas lewat miqat dibilangi lagi, sekarang sudah di atas miqat, silakan niat. Nah, kalau dia sudah niat dengan pakai ihram, berlaku hukum ini. Mungkin teman-teman bertanya, masa sih orang ihram mau menikah? Terjadi kasus begini teman-teman. Jadi misal lagi di bus, kita dari Madinah ke Mekah, ya. Ada orang tua, suami istri, dia lihat ada seorang laki-laki masih bujang ikut juga umrah. Orangnya soleh, baik dan seterusnya. Dia terfikir, ayahnya bilang sama istrinya, laki-laki bilang sama istrinya, gimana kalau kita nikahkan aja anak kita sama laki-laki ini. Terus dia datang, dia bilang, nak, nanti kalau pulang umrah kamu nikah sama anak saya ya. Ini foto anak saya, ini gini. Ini nggak boleh. Karena masih pakai baju ihram, nggak boleh sampai selesai rukun yang kedua tawaf, rukun pertama niat, rukun kedua pakai baju ihram, rukun ketiga tawaf, rukun keempat sa'i, rukun kelima tahallul, cukur rambut. Selesai cukur rambut baru boleh. Baik, itu contoh ya bagaimana terjadi kasus orang yang berihram nikah. Walaupun dia cuma bilang nanti kamu nikah ya, seperti sedang melamar, sebenarnya sedang berkhitbah. Tidak boleh juga dia, selain dia dilamar atau dia melamar, tidak boleh juga dia menikah atau dia menikah atau dia menikahkan. Misalnya ada seorang ulama dianggap dia lagi umrah pakai baju ihram, belum selesai ihramnya, belum dibuka. Kalau umrah sebenarnya tidak terlalu sulit ya, karena memang paling masuk Mekah selesai 2-3 jam umrah selesai, sudah bisa. Tapi kalau haji, kalau diikut dari tanggal 8 hari Tarwiyah, kemudian tanggal 9 Arafah dan Muzdalifah, tanggal 10 hari Nahar, 10 ini berarti 3 hari dia terikat ihram nih. 3 hari gak bisa melamar, gak bisa dilamar, gak bisa menikah dan tidak bisa menikahkan. Dikatakan sini, yakni akad nikahnya tidak boleh disahkan dan ia juga tidak boleh melangsungkan akad untuk selainnya. Jika akad tersebut telah terjadi maka harus dibatalkan dan ia membuat akad baru setelah haji atau umroh selesai. Selanjutnya, menikah dengan seorang perempuan pezina. Menikah dengan seorang perempuan pezina. Ya. Tentu ini berlaku juga bagi laki-laki pezina ya. Jadi ini sama hukumnya sebenarnya. Dikatakan sini menikah dengan wanita pezina. Adapun menikah dengan wanita pezina maka Allah yang Maha Tinggi dan Maha Pemurah telah menegaskan pengharamannya dalam surah An-Nur. Dia mengabarkan bahwa siapa yang menikahinya maka ia salah satu dari 2 kemungkinan, pezina juga atau musyrik. Lagi pula Allah yang Maha Tinggi dan Maha Pemurah telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat. Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji. Pelaku maksiat tiap malam di diskotik, di bar, mabuk-mabukan, memang itu alamnya akan dapat pasangan yang sama.
Dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji. Tentu kalau kita lanjutkan ayat di sini ada juga laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik dan perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Memang ini subhanallah sudah menjadi alamnya ya. Kalau orang yang biasa di diskotik, di bar, mabuk-mabukan, memang dia tidak mau cari perempuan di majelis taklim. Tidak mau, dia takut diceramai. Sama juga laki-laki yang sudah hadir di majelis ilmu, tidak mungkin dia mau cari perempuan yang tiap malam di bar, disentuh sama sembarangan laki-laki. Memang sudah begitu. Nah yang sedang kita bahas teman-teman sekalian, tidak bolehnya seorang laki-laki mendatangi wanita pezina mengatakan, kalau kau mau tobat, saya nikahi kamu. Tidak boleh ini. Haram bagi dia, nggak bisa. Walaupun perempuan itu bilang, iya saya mau tobat aja, tapi nggak bisa. Bisa saya dia tobat karena hanya ucapan itu kan. Kalau dia pernah berzina atau pezina, sudah taubat secara alami, kemudian tutup aurat lah, pakai jilbab lah segala macam, terus kemudian dilihat kebaikannya, lalu dia mau menikah dengan wanita ini boleh, karena sudah taubat. Tapi kalau masih dalam status pezina, tidak boleh, haram hukumnya. Dikatakan sini al-khabithat dalam ayat tadi surah An-Nur 26 adalah wanita pezina. Ini menunjukkan bahwa siapa yang menikahi mereka maka ia adalah pezina juga seperti pezina-pezina ini, seperti perempuan itu. Adapun merupakan keburukan terkeji bila seorang laki-laki menikah dengan wanita pezina. Pernikahan ini berisi kezaliman terhadap anaknya sesudahnya yang akan menjadi aib karena ulah ibunya. Ini juga akibat ayah yang buruk dalam memilih dan tidak berbuat baik kepada anaknya. Sebenarnya laki-laki itu juga tidak merasa aman dengan ranjangnya jika ia menikah dengan wanita pezina. Pertanyaan, apakah masih ada pernikahan lain yang tidak sah? Jawabannya ada. Seperti menikah dengan wanita yang masih dalam masa iddah. Ini juga nggak boleh. Jadi ibu-ibu kalau cerai, insya Allah satu orang tidak ada di sini, di luar ada seseorang yang bercerai. Pada saat dia cerai, maka ada 3 kali masa haid, masa iddah menunggu. Di sini dalam syariat dianjurkan semua wanita yang merasa dirinya memang salah, tidak boleh keluar rumah suaminya. Enggak boleh. Dalam semua buku fikih dijelaskan harus dia dandan, dia berusaha mencari ridho suaminya supaya suaminya rujuk. Dan kalau mereka rujuk di masa 3 kali haid itu, 3 bulan, maka tidak butuh akad nikah. Enggak butuh mahar, enggak butuh wali. Tapi kalau lewat masa 3 kali haid, maka wajib semuanya ada. Ada wali, ada mahar, kembali seperti akad nikah baru. Nah di sini masa iddah. Di masa iddah ini, walaupun misal seseorang wanita benci sekali sama suaminya, suaminya buruk, pemabuk, apa segala, cerai. Ada masa iddah 3 kali masa haid. Tidak boleh di masa iddah ini dia membuka diri buat laki-laki lain. Walaupun kenalan, nggak boleh. Sama sekali dia tutup diri. 3 kali masa haid hukumnya haram. Tidak boleh di masa iddah mengenal laki-laki, apalagi kalau sampai mengkhidbah, apalagi walaupun cuma lamaran. Jangankan lamaran tadi saya bilang, mengenal aja nggak boleh. Membuka pintu ta'aruf itu nggak boleh sama sekali. Sini dikatakan menikah dengan wanita yang masih dalam masa iddah, yaitu laki-laki menikahi wanita yang masih dalam masa iddah karena talak atau suaminya wafat, baik itu 3 kali masa haid karena diceraikan oleh suaminya atau wafatnya suaminya 4 bulan 10 hari. Allah berfirman dalam Al-Baqarah 235, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wala ta'zimu 'uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah. Dan janganlah kamu berazam, bertetap hati untuk berakad nikah sebelum habis masa iddah. Kalau sudah habis masa iddah, perempuan boleh tentukan dia mau nikah kembali sama suaminya atau dia menikah sama laki-laki lain. Juga masuk dalamnya di sini menikahi wanita majusi, Buddha atau komunis kafir secara umum. Berdasarkan firman Allah SWT Al-Baqarah 221, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sebelum mereka beriman. Baik, sampai sini teman-teman sekalian saya buka sesi pertanyaan karena khulu ada bahasan sendiri nih. Nanti kita akan bahas masalah khulu insyaallah di kesempatan akan datang. Banyak, udah langganan. Tambah lagi. Sudah disortir belum?
Bagaimana hukumnya kalau kita tidak ingin menikah lagi, alasannya sudah nyaman hidup sendiri? Ya, sebenarnya ini apa namanya, kehilangan fadilah ya. Karena kata Nabi SAW, nikah adalah sunnahku dan siapa yang tidak mengikuti sunnahku maka bukan golonganku. Ini kalau kita bicara secara global ya, laki-laki dan perempuan yang masih gadis atau masih bujang nggak mau nikah. Ini sebaiknya jangan nikah, tetap nikah, usahakan tetap nikah. Dan cari orang-orang yang baik dan saleh atau salihah. Tinggal masalah janda. Kalau janda dia memang punya khiyar. Dia mau lanjut nikah atau tidak itu haknya dia udah. Tapi kalau gadis ini dianjurkan. Sama halnya dengan khusus janda saja. Ya. Kalau duda tidak ada bahasan. Duda tetap disuruh nikah. Laki-laki tetap disuruh nikah. Kenapa janda tidak dianjurkan di sini atau punya khiyar? Kalau dia tidak punya anak, punya khiyar. Kalau dia punya anak, ya, dan anaknya masih kecil-kecil, afdal nggak nikah. Afdalnya, tapi boleh. Sebagaimana sabda Nabi SAW, termasuk penghuni surga wanita yang dikaruniai oleh Allah anak-anak yang masih kecil-kecil, suaminya cerai atau suaminya meninggal, kemudian dia menahan diri untuk menikah lagi. Dia menahan diri karena khawatir anak-anaknya terbengkalai. Apalagi misalnya dari masa menyusui misalnya, masa 2 tahun. Kemudian cerai sama istri suaminya atau misalnya meninggal suaminya. Terus dia buru-buru menikah. Ini suaminya, ini laki-laki sekarang bukan ayahnya si bayi yang disusuin loh. Belum tentu dia mau terima. Kita sudah tahu dalam biologis pasti mereka akan bercumbuan segala macam. Ini bayi bisa jadi korban, gitu kan. Maka ini ada punya fadilah sendiri. Nabi SAW menyatakan bahwasanya akan menjadi penghuni surga wanita yang tidak menikah lagi kalau memiliki anak-anak yang masih kecil dan dia khawatir terbengkalai. Bagaimana dengan yang anak-anak yang sudah besar? Yaitu khiyar, kembali kepada hukum khiyar lagi. Seperti janda yang tidak punya anak, dia mau nikah silakan, dia tidak mau nikah nggak masalah, gitu kan. Walaupun anjuran para ulama secara global menikah, gitu kan? Menikah. Karena menikah itu kalau insya Allah mengikuti cara benar, syaratnya, rukunnya, tata cara syar'i, niatnya karena Allah ikhlas, pasti insya Allah nyaman, gitu. Jadi nggak usah menganggap dirinya sekarang nyaman tanpa pasangan, karena nanti fitrah manusia teman-teman sekalian, ada saatnya nanti kita rindu pengen punya anak, rindu pengen punya pasangan, nanti ada saatnya, ada di masa-masa waktu umur kita berjalan seperti itu. Apakah nanti di surga Allah akan kasih suami baru, atau kita dengan suami atau mantan yang sudah cerai itu? Itu bahasan ulama panjang sebenarnya ya. Kalau sudah cerai umumnya kata ulama tidak bersatu. Lalu bagaimana dengan perempuan yang meninggal gadis misalnya, atau janda yang tidak menikah lagi, maka dia akan menikah dengan salah satu ahli surga. Tapi siapa itu Allahu a'lam. Itu kuasa Allah. Pastilah sempurna karena ahli surga gitu kan. Apakah lebih baik kita menikah lagi? Jawabannya iya, nikah lagi lebih baik tentunya ya. Saya bilang tadi, saya sudah rincikan, kecuali kalau ibu punya anak-anak kecil yang butuh perhatian ibu sendiri ya. Suami masuk penjara 4 tahun. Yang ditanya apakah istri berhak minta cerai? Apakah suami boleh menolak permintaan cerai istrinya? Gitu. Tentu kalau masuk penjara, ini dilihat dulu apa sebabnya. Dilihat dulu apa sebabnya. Kalau si laki-laki ini memang pelaku fasak, kefasikan, ya. Misal memang dia membunuh, dia merampok. Nah ini tidak usah tunggu 4 tahun, ya. Memang dari awal dia bisa ajukan ke hakim. Dan itu ada bahasan kita, ada bahasan khulu sebenarnya. Perempuan itu boleh ajukan khulu. Kalau terbuka pintu kefasikan, dosa besar yang dianggap biasa oleh pelakunya. Rutin zina tiap hari, rutin mabuk tiap hari, ini pokoknya jadi kebiasaan, gitu kan. Dan tidak dianggap sebagai dosa bagi dia. Maka ini terbuka pintu kefasikan. Nah ini boleh, ajukan aja di hakim, tidak ada masalah itu. Itu tidak ada pelanggaran agama. Jadi tidak harus tunggu waktu 4 tahun atau sesuatu. Tapi kalau suami baik-baik, misalnya dia difitnah, dia kena fitnah, dia ada masalah, dia tidak bersalah, maka ini dianjurkan ibu sabar. Dan sebagian ulama mengembalikan seperti masa menunggunya suami yang hilang, itu 6 tahun. Masa suami yang hilang 6 tahun. Misal ada suami safar, kemudian hilang jejaknya, enggak ada. Maka kalau sudah 6 tahun, dia lebih afdal ajukan perceraian. Lebih baik. Tapi kalau dia mau bertahan itu hak dia.
Kalau dia mau cerai sebelum masa 6 tahun juga tidak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi hukum syar'i mengatakan afdalnya dia menunggu. Kalau suaminya hilang, tidak jelas kemana. Jadi ini biasanya kayak zaman dulu tuh orang pergi berdagang. Kalau sekarang kan alhamdulillah ya ada komunikasi, ada media yang luar biasa ya memudahkan kita untuk komunikasi. Kalau zaman dulu orang kalau sudah safar ke satu perniagaan itu bisa kembali bisa enggak. Ya. Karena tidak ada alat komunikasi, bisa mati di jalan segala macam. Ini akan ada hukum syar'i sendiri. Apa hukum suami yang menceraikan istrinya hanya karena istri tidak bisa bergaul? Semestinya tidak boleh nih. Ajar dia bergaul. Kenapa harus diceraikan? Dan bergaul apa dulu yang dimaksud ini? Allahu alam. Saya pribadi, saya lebih suka kalau istri saya malah tidak banyak bergaul. Kalau saya pribadi, kenapa? Karena perempuan suka mudah terpengaruh. Mudah terpengaruh. Makin banyak teman-teman gaulnya makin masalah ini. Iya. Makin mudah terpengaruh. Mayoritas rumah tangga yang rusak itu karena pergaulan. Malah itu. Mestinya suami ini sadar kalau ini kebaikan sebenarnya, jangan diceraikan istrinya. Gitu. Malah baik jadi suami istri itu cuma fokus kepada suaminya. Saya sampai bilang kadang-kadang sama istri saya, ingat suami adalah nomor 1. Dahulukan apapun komunikasi apapun sama suami. Malah saya batasi supaya jangan sampai kemana-mana. Karena kadang-kadang ada orang datang ngomong sedikit, apapun yang dia ngomong, duduk di ruang tamu, kayaknya kursinya kurang bagus nih. Ibu-ibu terpengaruh gak tuh sama tamu begitu? Jangan bilang enggak. Nanti dia ngomong sama suaminya, kayak tamu tadi bilang kursi enggak bagus, ganti ya. Apalagi kalau sudah bicara macam-macam itu. Tadi saya lewat mobil kamu di bawah itu kayaknya sudah harus diganti itu. Kayaknya begini, kayaknya begitu. Karena mestinya suami bersyukur sama Allah kalau tidak terlalu banyak bergaul. Bukan juga yang dimaksud sini adalah kaku ya. Yang memang harusnya istri itu bisa lebih supel dengan mertua misalnya, ya, atau terutama dengan suami dalam pergaulan, ya harus dia lebih bisa proaktif maksud saya. Bagaimana juga dengan suami yang tidak mau menceraikan ataupun tidak menggauli istrinya sampai lebih 1 tahun? Bagaimana solusinya? Ini perempuannya khiyar, sama pertanyaan sebelumnya tadi ya. Jadi bagaimana kalau suami tidak mau menceraikan? Maka ini haknya suami, dia tidak mau ceraikan, itu haknya dia. Tapi ibu lihat, kalau suami benar ya terima. Karena itu kebaikan mempertahankan rumah tangga. Tapi kalau misal memang dia salah, dia buruk, kita nasihatin dia tidak mau dengar, misalnya pelanggaran-pelanggaran syar'i, suka mukul lah, ya. Apalah kata-kata kasar terus-menerus keluar dari lisannya seperti orang tidak punya kebaikan sama sekali. Tidak ada romantis, tidak ada kata-kata yang santun. Ini wajar saja, boleh diajukan ke wali. Ya. Kalaupun istri sudah terlewat batas perilakunya dan dinasihatin berkali-kali tapi sang suami selalu berpikir 1000 kali untuk menceraikannya karena ada anak-anak kami, karena suami kasihan dengan anak-anak akan masa depannya. Tolong solusinya Ustaz. Ya kalau mau bersabar itu bagus, itu ajang dakwah. Mau bersabar, ajang dakwah. Dan coba begini, kalau sedang menghadapi masalah teman-teman cari inti permasalahan. Inti permasalahan apa sebenarnya? Apa yang memicu masalah ini? Coba grogotin dan perbaiki di situ. Itu insya Allah bisa. Yang pertama. Yang kedua, jadi mencari inti masalah lalu diperbaikin dari situ. Yang kedua, banyak doakan kepada Allah SWT. Insya Allah kalau kita tahu permasalahan, misalnya dokter itu, kalau dia baru datang, orang baru datang konsultasi kan, itu ditanya dulu ya. Apa makan ini, makan itu, apa yang dirasa, apa yang ini, di mana sakit. Orang begitulah. Jadi dia, dokter semua itu tujuannya mau mengerucut ke satu masalah. Intinya apa sih sebenarnya? Oh ini, baru dikasih obat yang tepat. Gitu kan? Nah seperti itulah kurang lebih. Kita kalau tahu inti permasalahan dan kita perbaiki, insya Allah bisa baik kok itu. Dengan juga kita doakan kepada Allah SWT agar Allah ubah. Sabar saudaraku seiman. Nabi Nuh AS mendakwai istrinya 950 tahun. Ini baru sebulan, sudah deh gak cocok, ceraikan saja. Terus ganti orang lain, manusia juga loh. Sama. Beda casing, tapi sama manusianya. Ini surah-surahnya juga. Masya Allah. Jadi kalau saya sarankan ya sabar, itu lebih baik. Tapi kalau memang dilihat efeknya buruk, seperti misal seorang naudzubillah wanita pezina, kasar sama anak-anak, suka mukul, caci maki dengan kata yang tidak benar, kalimat-kalimat kemusyrikan keluar dari lisannya, nasihatin gak mau, ya ini diceraikan. Ini diceraikan. Ada salah satu teman saya itu,
Dia menceraikan istrinya padahal sebenarnya dia sayang sama istrinya. Beliau kebetulan tinggal di Jeddah. Saya tahu gara-gara istrinya sampai mengucapkan kalimat-kalimat kufur. Kalau lagi marah itu mencaci maki sampai pada tingkat memungkiri nikmatnya Allah. Wah, ini bahaya sekali ini. Memang berbahaya, itu pun berbahaya juga buat anak-anak dalam pendidikannya. Nah, ini memang kalau sudah diingatkan berulang kali tidak mau ya sudah diceraikan. Gitu. Kalau masalah pikir anak-anak di sini tentu kita lihat ya. Kalau misalnya cuma efek-efek tidak berefek pada anak, anak-anak tetap bisa bapak pandu, bapak ajak ke masjid, apa segala macam di pendidikannya juga istri nggak campur. Cuma ada beberapa hal mungkin penyakit malasnya, mungkin penyakit apa. Kalau ngomong kasar misalnya, itu semua adalah masih bisa disabarin. Asal tidak berefek. Kalau sudah berefek ke anak, dia ajak anak-anak kepada masalah-masalah yang parah, buruk sekali akhlaknya, ini tidak boleh. Ini lebih baik ditinggalkan. Dan saran saya tentu sebelum cerai di sini, kalaupun memilih cerai, ini lebih baik bapak istikharah dulu. Minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah seorang wali menikahkan anak perempuannya dengan walinya diwakilkan ke KUA padahal walinya wanita tersebut masih sehat dan hadir di acara pernikahan? Boleh. Boleh, enggak masalah. Itu sudah kita bahas hari ini kan? Boleh, jadi enggak masalah. Jadi walaupun si ayahnya perempuan sehat ya, pintar, tapi dia udah deh KUA aja, wali aja yang menikahkan, enggak ada masalah. Itu semua dibolehkan. Bagaimana hukumnya kalau suami bilang, bagaimana kalau kita pisah saja? Itu kan baru bagaimana? Baru pertanyaan. Hah? Nah, berarti tidak cerai, tidak usah. Ini kata-kata cerai, ini pisah, cerai, benci, buanglah. Semua kata-kata yang digunakan dalam rumah tangga itu semua kata-kata indah. Sayanglah, cintalah, rindulah, habisin semua kata-kata itu. Jangan pakai di luar, pakai di rumah itu. Gitu kan. Ini yang kata buruk ini buang sudah jauh-jauh nih. Jika suami telah berselingkuh dinikahi jika suami telah berselingkuh dinikahi dan istri pertama ditalak, apakah istri pertama bisa minta cerai? Saya nggak ngerti. Jika suami telah berselingkuh dinikahi, mungkin dinikahi dan istri pertama ditalak, apakah istri pertama bisa minta cerai? Sudah ditalak minta cerai. Hah? Bagaimana? Baik, kita coba kemas pertanyaan ini. Mungkin begini. Mungkin dimaksud adalah bagaimana kalau suami berselingkuh, dia nikah dengan selingkuhannya, kemudian dia menceraikan selingkuhannya. Istri pertama mungkin sakit hati, bolehkah minta cerai? Itu khiyar. Karena perbuatannya sudah perbuatan fasik. Berzina, perbuatan fasik. Saya bilang sudah terbuka. Tapi kalau dia mau bersabar, dia mau maafkan itu baik. Cuma ada karakter perempuan memang ya, ibu-ibu, dan ini bapak-bapak ibu sekalian, memang kita garis bawahi. Ada satu poin yang penting dari ibu-ibu, kelebihan, positif. Masih bisa memaafkan. Kalau dalam masalah perselingkuhan. Tapi ini nggak ada pada bapak-bapak ini. Susah memaafkan. Jadi kalau ada suami misalnya selingkuh, lalu dia datang sama istrinya, maafin saya janji tidak ulangin apa segala. Tersentuh perasaannya, dimaafin nggak? Maafin. Coba bapak-bapak sekarang, nah, istrinya selingkuh, tahu berzina, lalu dia datang maafin saya. Nah, sudah laki-laki lain dah. Dia nggak mau. Itu memang dalam karakter, gitu kan. Jadi di sini insya Allah dia khiyar. Tapi saran saya kalau emang orang sudah taubat nasuha, udahlah, hidup sebentar di dunia, gitu kan. Kita insya Allah akan menuju kehidupan abadi di akhirat dan hubungan kita sama Allah nih. Sama Allah, bukan sama orang-orang ini. Karena istri, suami, anak, orang tua, tetangga, teman-teman, semua urusan dunia ini mata'ul hayatid dunia, hanya perhiasan kehidupan dunia, bukan target. Sebuah kebutuhan selama hidup di dunia, bukan targetnya. Jadi penting untuk digaris bersama dengan teman, kalau makan karena kebutuhan, bukan target. Kalau karena kebutuhan kita akan makan kapan kita lapar. Makanan jenis apapun selama itu halal kita bisa makan. Karena kita hanya tahu, oh saya lagi lapar, yang penting lapar saya hilang, gitu kan. Tapi kalau tujuan ini agak sulit, akan sulit ini. Ya. Baiklah, Ustaz, apakah calon istri yang kedua berdosa jika ingin menikah dengan seorang laki-laki yang pengen menikahinya dengan alasan karena istri pertama nggak punya keturunan? Maksudnya apakah seorang wanita boleh menjadi istri kedua jika memang alasannya si laki-laki menikahinya karena istri pertama tidak punya anak? Boleh saja, walaupun tidak ada alasan, walaupun ada anaknya istri pertama boleh. Karena poligami halal dalam Islam, ada babnya sendiri nanti dibahas itu.
Tapi tentu ini nanti akan kita bahas panjang lebar tentang masalah ilmu syar'i yang benar berhubungan dengan poligami. Ini jangan difahami salah. Ada orang terlalu berlebihan membenci, ada orang terlalu menggampangkannya sehingga semuanya jadi amburadul, salah semua jadinya. Kita harus adil dalam menyebutkan ini karena ini hukum syariat. Nanti akan kita paparkan insyaallah setelah membahas masalah khulu dan ada juga beberapa jenis nikah yang lain, baru kemudian kita masuk ke masalah poligami itu. Jadi ini boleh saja tentunya ya, boleh saja. Kalau dia bilang saya mau nikah sama kamu karena saya mau punya keturunan, itu adalah positif karena tujuan pernikahan keturunan. Bagaimana hukumnya orang tua yang menunda pernikahan anaknya dengan alasan belum cukup dana, sedangkan laki-laki yang melamar sudah menyanggupi dengan walimah yang secukupnya. Pernikahan sudah ditunda hampir 8 bulan. Menurut nasihat, bagaimana nasihat untuk orang tua perempuan yang menunda? Nasihat kepada anak perempuan dan nasihat kepada laki-laki tersebut. Tentu saja ini dilihat sebenarnya apa tujuannya sih. Jangan sampai ini karena memang dia tidak mau laki-laki ini menikah sama anaknya. Jadikan alasan saja gitu kan. Lebih baik si laki-laki ini datang lagi ke rumah calon mertuanya, kemudian dia bahasakan baik-baik. Kalau ini apa sebenarnya masalahnya? Kalau masalahnya betul-betul karena masalah dana, kita adakan saja seperti ini, diberikan masukan, gitu kan. Kalau memang dia bilang enggak, anu lagi nih anaknya nanti apa segala macam alasan, laki-laki sudah harus mengerti sebenarnya, mungkin ditolak. Ya sudahlah ikhtiar ke orang lain, gitu kan. Coba istikharah 2 rakaat minta petunjuk sama Allah, mungkin memang ada baiknya untuk tidak dilanjutkan. Karena kadang-kadang teman-teman kalau kita sudah berada di rel yang benar ya, kemudian pada saat mau mengerjakan satu perbuatan ternyata ada saja halangan-halangannya. Maka harus kita peka, bisa saja itu jawaban doa kita. Misal kita menemukan informasi buruk tentang calon pasangan kita. Dari istikharah kita temukan ada beri informasi yang buruk. Atau misal tiba-tiba kita tahu kalau calon mertua ini orangnya kasar, orangnya begini, orangnya mungkin peringatan dari Allah. Kita jangan buru-buru gitu kan. Ingat, dalam kaidah syar'i perasaan manusia harus tunduk dengan akal dan akal harus tunduk dengan syariat. Harus itu. Kaidahnya begitu. Perasaan kita nggak boleh selalu diikuti, perasaan harus dikontrol. Dikontrol oleh akal. Setiap kita punya perasaan tertentu, sedih misalnya seseorang meninggal, memang perasaan kita sedih. Tapi hadapkan dengan akal pikiran, akal akan mengatakan, oh sudah meninggal, nggak bisa. Ini sudah nggak mungkin, mau menangis sampai kapan? Maka kita akan bisa mengontrol perasaan itu. Dan hadapkan akal ini dengan syariat. Oh ternyata orang meninggal itu kalau kita bentuk sayang dan cinta, perbanyak aja amal soleh buat dia. Istighfarkah, mendoakan secara umum, sedekahkah dan seterusnya. Apa hukumnya jika suami mengajak berhubungan dengan berkata kita berhubungan setelah itu kita cerai. Sementara istri masih dalam keadaan haid terakhir, belum mandi hadas besar, tapi memaksa untuk melakukannya. Setelah mandi hadas besar, suami mentalak 3. Sebelumnya sudah talak 1 dan 2. Apakah talak 3 itu sah? Bagaimana jika istri hamil? Sah ini. Dan ini aneh laki-laki ini. Ajak orang bergaul baru cerai habis itu. Luar biasa. Orang habis bergaul malah senang, malah gembira. Ini khawatir ada masalah kejiwaan ya. Ya betul ini. Tidak normal kan? Kalau misalnya mau cerai ya sudah saya ceraikan kamu. Selesai kan? Tapi kalau kita bergaul dulu baru saya ceraikan kamu, ini aneh. Dan mesti istrinya jangan mau ini. Karena kalau dia kasih syarat, setelah saya gauli kamu, saya ceraikan kamu, jatuh loh talaknya. Jatuh talak, jangan diikuti ini. Sampai kata ulama kalau ada perempuan lagi di atas tangga, suaminya bercanda, bilang kalau kau naik saya ceraikan, kalau kau turun saya ceraikan. Kalau dia tidak mau diceraikan, dia turun dari tengah-tengah. Kena itu. Makanya tidak boleh main-main dengan kalimat cerai. Ini antara halal atau tidak halal kemaluan istri. Ini tidak boleh ngelantur orang di sini. Ini Allah alam ini semoga Allah kasih hidayah. Ini aneh ini. Apalagi dikatakan sini setelah itu diceraikan. Ya itu sah. Berarti sudah tolak 3, nggak boleh kumpul lagi. Ya. Bagaimana jika istri hamil? Ya sudah. Istri hamil boleh diceraikan. Memang istri hamil boleh cerai kan? Tapi masa iddahnya adalah sampai selesai melahirkan. Kalau orang diceraikan tanpa hamil kan 3 kali haid. Kalau ini enggak, sampai masa melahirkan. Masya Allah, berapa lembar ini? Hah? Ente pegang aja dulu nih. Nanti sampai azan asar belum selesai dibaca. Tulis ringkas Bapak Ibu sekalian, hukumnya ini apa gitu kan? Enggak usah cerita panjang-panjang ini.
Punya ente kali? Oh bukan. Jangan sampai ente nyampe. Bagaimana hukumnya? Ibu saya meninggal dan ayah saya menikah lagi dengan wanita lain dan kakak perempuan saya tidak setuju dengan keputusan ayah saya. Bagaimana sebaiknya Ustaz? Karena kakak perempuan saya sepertinya tidak setuju sampai sekarang dengan keputusan ayah saya. Haram ini, berdosa kakaknya ini. Bagaimana caranya ayah yang dilarang menikah? Haknya itu, haknya dia. Ibu kita masih hidup pun dia boleh nikah, poligami, apalagi ibunya sudah meninggal. Itu tidak boleh sama sekali. Ini durhaka pada orang tua. Ayahnya lebih tahu tentang kebutuhannya. Nggak boleh. Anak nggak punya hak sama sekali masuk ke wilayah orang tua. Jangan nikah atau menikahlah ayah atau ibu, nggak boleh. Ibu sama ayahnya penentu keputusan. Ibu sama ayahnya yang mengatur anaknya, iya. Jangan anak yang mengatur, terbalik ini. Dia setuju nggak ada urusannya, tetap sah pernikahan ayahnya. Ya. Ini aneh juga ini. Suami saya sudah dikasiri dengan wanita lain sudah 8 tahun yang lalu. Juga suami saya tidak memberi nafkah lahir batin pada saya. Suami tinggal di daerah. Dia pernah ucap cerai pada saya. Gimana status pernikahannya sedangkan saya tidak diceraikan? Ini ibu sudah bisa mengajukan kalau sudah sampai 8 tahun. Jadi kalau suami tidak memberikan nafkah baik materi ataupun biologis 6 bulan, maka sudah boleh khulu. Boleh ajukan ke pengadilan, gitu kan? Apalagi ini suami, subhanallah, ada manusia begini tidak bertanggung jawab. 8 tahun tidak memberikan nafkah istrinya, lalu pergi sama perempuan lain. Kenapa enggak sekalian poligami sehat gitu? Sekalian berikan haknya istri pertama, berikan hak istri kedua, pertemukan mereka, jalin persaudaraan di antara mereka daripada pergi tinggalkan dan digantung. Ini enggak boleh nih. Haram dalam agama. Ini yang kadang-kadang merusak citranya pernikahan suci. Pernikahan itu ibadah di sisi Allah SWT. Ini enggak boleh. Kalau sudah sampai pada tingkat ini, ibu tidak jelas statusnya, ibu ajukan. Ibu ajukan saja, karena ini tidak mungkin 8 tahun tidak digauli, tidak didatangin, ini luar biasa. Tidak ada maslahat ibu bertahan gitu loh. Allah alam, bukan saya memudahkan perceraian ya, tapi kalau ibu tetap mau, sudahlah nggak apa-apa, satu waktu mungkin suami saya dapat hidayah, nggak apa-apa dia kembali, ya itu haknya ibu, nggak ada masalah. Tapi di sini juga perlu digarisbawahi ya, pertanyaannya mengatakan dia pernah mengucapkan kalimat cerai, kapan itu? Karena pengucapan kalimat cerai, kalau tidak ada perbaikan di masa iddah 3 kali haid, berarti cerainya jatuh kan? Dia sudah bukan istri sekarang. Ibu lebih tahu keadaannya, gitu kan? Jadi kalau dalam 3 kali masa haid dari pengucapan, misal saya diceraikan 8 tahun yang lalu, pada saat dia pas mau pergi ke daerah tempat dia kerja misalnya. Baik, selama 3 kali masa iddah, 3 kali masa haid, dia tidak pernah sama sekali suaminya datang baikan atau mengatakan kita rujuk ya. Juga tidak pernah setelah masa iddah 3 kali haid itu akad nikah baru, berarti sudah bukan satu suami istri memang. Ibu nggak usah menunggu gitu, ya menikah saja. Bagaimana hukum pernikahan seseorang yang pernikahannya dipaksakan oleh orang tua? Dalam hal ini wanitanya berniat menggagalkan karena 1 minggu sebelum nikah calon laki-laki ketahuan selingkuh. Akan tetapi orang tua perempuan tidak meridhoi dan tetap ingin pernikahan tersebut berlangsung karena malu. Undangan sudah tersebar. Apa hukum pernikahan tersebut jika nikahnya dalam tekanan dan dipaksa? Dan apa yang dapat dilakukan oleh seorang wanita agar bisa pisah dari suaminya? Tentu ini tidak boleh ya, orang tua tidak boleh zalim ini. Nggak boleh, kalau memang ketahuan betul ada fakta. Tapi selingkuh di sini apa maksudnya? Selingkuh itu berzina ya. Berzina, itu baru namanya selingkuh dalam agama. Jadi kalau orang cuma sekedar ngobrol, orang mungkin punya kenalan, apa segala, itu bukan selingkuh namanya itu. Itu bukan selingkuh, tapi perselingkuhan dalam Islam adalah yang haram orang kalau berzina. Tapi kalau orang di kantornya, teman kantornya dia ngomong, dia mungkin ada hajat. Di Indonesia karena banyak orang bercampur baur, ini dosa. Ini berdosa. Kalau dia ikhtilat, dia bercampur baur, dia ngobrol berdua, khalwat, ini semua adalah dosa. Tetapi ini bukan berarti ya, seperti tadi kita bilang itu, ya. Selingkuh, bukan selingkuh itu. Ini perlu digarisbawahi dulu. Jadi kalimat selingkuh ini apa? Jadi kalau dimaksud calon laki-laki ini ketahuan berzina, ada buktinya, bukan cuma gosip saja, maka haknya perempuan ini. Kalau orang tuanya tetap paksa untuk menikah, dia kembali kepada hukum khiyar. Tadi yang saya jelaskan di awal. Jadi dia boleh datang ke hakim, ke pengadilan, dia mengatakan, saya dinikahkan paksa oleh orang tua saya sama suami saya dan saya tidak suka. Maka nanti hakim kalau dia sesuai dengan hukum syariat, maka dia akan berikan khiyar. Baik, maunya dilanjutkan atau diputuskan, dikeluarkan surat cerai. Orang tuanya nggak bisa nolak itu. Ini hukum syar'i.
Apabila ada seorang laki-laki yang berkata, azamku masih kuat untuk menikahimu, apakah itu sebuah lamaran? Innamal a'malu binniyat, gitu kan? Innamal, kalau cuma kata-kata bukan lamaran namanya, tapi innamal binniyat. Kalau lamaran itu begini, sudah datang ke rumah perempuan dan sudah menawarkan mau menikah. Walaupun pihak perempuan masih mengatakan kami berpikir dulu ya, itu sudah lamaran namanya. Dalam Islam itu sudah khidbah namanya. Di saat perempuan belum memberikan jawaban kepada calon laki-laki tadi yang datang, maaf kami nggak bisa misalnya, mereka belum putuskan, di masa menunggu informasi dari si perempuan ini, itu nggak boleh si perempuan terima lamaran lain. Ini yang maksud dalam hadis Nabi SAW, tidak boleh kalian berkhidbah, mengkhidbah di atas khidbah saudara kalian atau di atas saudaranya. Janganlah seseorang mengkhidbah di atas khidbah saudaranya, gitu kan? Jadi yang perlu itu digarisbawahi. Jadi kalau cuma sekedar ucapan, nanti saya akan nikahi kamu, enggak, bukan, tidak ada urusannya sama nikah, lamaran ini. Sebuah isu, informasi yang dia sebutkan, enggak ada. Tapi kalau sudah datang ke rumah, udah ketemu sama orang tua, walaupun cuma bilang ada niat baik nih mau menikah, nah itu namanya lamar. Kalau kita di Indonesia biasa, kalau kita bahasakan lamaran, saya variasi ya. Jadi ada yang mengatakan lamaran itu nanti kalau sudah kasih mahar, kasih duit, kasih hantaran, baru dikatakan lamaran. Enggak, kalau Islam tidak. Ngobrol aja dan dibilang baik berikan kami waktu, misal mau istikharah, ini sudah lamaran namanya, sudah lamaran. Kalau sudah berlanjut nanti akad nikah, jangan langsung akad nikah. Apabila ingin menikah, haruskah memiliki ilmunya dahulu atau langsung saja menikah karena bisa belajar bersama istri selama menikah? Berhubungan dengan hak dan kewajiban, tujuan pernikahan, dalil-dalil tentang pernikahan harus dipelajari, nggak bisa enggak. Termasuk masalah adab dan tata krama biologis, ini harus dipelajari. Saya sarankan teman-teman beli buku, judulnya itu fikih hubungan intim. 10.000 rupiah mungkin harganya kecil, tapi masya Allah padat sekali. Kemarin tuh daurah keluarga di Bogor, saya bahas buku itu sampai selesai tuntas kita bahas. Memang harus dia pelajari. Kalau ini harus. Kalau yang dimaksud belajar hukum agama dalam arti kata belajar nanti yang lain lah ya, hadir majelis taklim lebih dalam ilmunya, itu nggak apa-apa sama istri, malah bagus, positif. Saya selalu anjurkan suami istri di waktu-waktu liburan seperti hari Sabtu, hari Ahad itu memang hadiri majelis-majelis taklim dari masjid ini ke masjid ini, tablik akbarin itu bagus, positif. Karena kalau dua-dua berimbang itu bagus sekali. Ilmu agama itu subhanallah mengontrol emosi, menutup pintu-pintu syaitan. Makin dalam ilmu kita sama pasangan itu makin bagus. Makin bagus ini ya, makin bisa meredam emosi, makin sering memaafkan, makin memandu, makin mengasihi. Karena memang sudah kenal, sudah tahu. Ini adalah ibadah. Ibadah punya suka duka. Mengenai seorang suami yang mengucapkan cerai 3 kali dalam keadaan marah atau emosi. Menurut pendapat beberapa ulama ada perbedaan. Pertama, marah yang seseorang masih bisa merasakan kesadaran akalnya dan marahnya tidak sampai menutupi pikirannya. Artinya apapun yang diucapkan tetap dinilai, dianggap baik dalam urusan keluarga, janji, jual beli dan seterusnya. Marah yang memuncak sehingga menutupi akal pikiran seseorang dalam kesadaran. Marah seperti ini ulama sepakat bahwa semua ucapannya tidak teranggap dan tidak diterima, baik dalam urusan muamalah, nikah, sumpah dan lain-lain. Karena ucapan seseorang ternilai sah menurut syariat. Jika orang yang mengucapkannya sadar dengan apa yang diucapkannya, apa ini? Maksudnya ada 3 pendapat ya. 3 pendapat yang ketiga, marah yang tingkatannya di antara 2 level sebelumnya. Akal pikiran tertutup dan tidak sampai hilang kesadaran. Mohon penjelasannya. Saya baru dapat penjelasan dari Anda nih. Hah? Kalau yang saya tahu, emosi enggak sah. Sudah selesai. Dan bagaimana kita bisa bedain marah yang bisa menutupi akal? Nah, sulit sekali kita bisa bedain. Kan gitu. Karena orang dia lebih tahu dirinya, bahkan orang emosi tidak bisa mengontrol malah. Kalau yang saya tahu selama ini ya marah. Yang penting marah dianggap tidak sah. Dan dia marah tidak sah, karena marah ini orang biasa mengucapin apa saja. Ya, Allahu a'lam, itu yang saya tahu. Saya benar baik untuk menikah tahun depan, akan tetapi keluarga saya khususnya tante saya tidak ridho merestui, cuma karena ibu dari calon saya mempunyai masa lalu yang kurang baik dan takutnya akan berdampak ketika saya menikah nanti.
bersama calon saya ini. Mohon arahannya Ustaz. Yang menentukan wali. Bukan tante nggak ada hubungannya nih. Nggak ada hubungannya. Wali, ayahnya. Kalau ayah anda setuju sudah selesai, nggak ada masalah. Ayah setuju, ibu nggak setuju tetap sah. Ibu setuju, ayah nggak setuju batal. Ayah ini wali, penentunya wali. Ya. Jadi tidak ada urusan sama tante tidak ridho. Kalau orang mau menikah semua keluarga harus ridho, ini luar biasa. Datangi tante, datangi sepupu, datangi paman dari jauh, wah, lama urusannya. Ya, tidak usah, nggak perlu. Kita kasih undangan pernikahan itu masuk akal. Tapi kalau minta izin semuanya ini terlalu banyak. Kalau keluarganya keluarga besar 100 orang kan capek juga. Saya janda, jika saya menikah lagi apa harus dengan wali? Tentu wajib wali. Wajib walaupun janda. Hadis Nabi SAW yang berbunyi, ayyam imra'atin ankahat nafsaha bighairi idni waliyuha fanikahuha batil. Wanita manapun yang menikahkan dirinya tanpa izin walinya, nikahnya batal. Janda atau gadis? Pendapat yang mengatakan janda boleh menikahkan dirinya pendapat yang sangat lemah dari Imam Abu Hanifah rahimahullah. Jadi Imam Abu Hanifah pun punya dua pendapat ya. Pendapat yang pertama tidak setuju, mengatakan seperti jumhur ulama, seperti Imam Syafi'i, seperti Imam Muhammad, seperti juga Imam Malik yang mengatakan tidak boleh menikah janda atau gadis kecuali dengan wali. Abu Hanifah punya pendapat juga sama itu. Tapi ada pendapat yang lain dan ini pendapat yang lemah. Tidak dipegang oleh para ulama fikih sebenarnya, mengatakan bahwasanya janda boleh menikahkan dirinya sampai dia pun duduk walinya nggak ada, boleh, yang penting dia dengar kalimat akad. Ini bahaya sekali nih. Ini nggak boleh teman-teman sekalian. Jadi lebih baik menikah dengan izin wali, sampaikan. Dan kewalihan itu bisa dialihkan. Kayak ini misalnya dari luar negeri ya, saya baca ini dari luar negeri ya, yang mengikuti live streaming kita. Maka tentu saja dia minta izin sama ayahnya, telepon dari luar negeri itu menyampaikan kalau saya akan menikah, tolong diridhoi misalnya, gitu kan, diizinkan. Maka kalau ayahnya izinkan sudah berikan kepada pihak setempat, atau ayahnya mengatakan saya serahkan kewalian saya kepada anda, disebutkan kepada seorang laki-laki misalnya, di sana imam masjid misalnya, atau siapalah seorang ulama, atau mungkin pihak pemerintah setempat yang mengizinkan itu, maka insya Allah sah. Bagaimana jika ada anak perempuan yang sudah siap menikah dari segi mental dan umur, namun orang tua belum mengizinkan untuk menikah? Apa yang harus dilakukan dan bagaimana menjelaskan ke orang tua? Sebutkan, jadi ilmu itu ilmu yang membuat was-was, ketidaktahuan, kekhawatiran akan hilang. Ilmu. Jadi bagaimana berikan ilmunya? Sebutkan hadis-hadis, banyak hadis. Di antaranya adalah siapapun yang membina anak perempuannya dengan baik, memberikan nafkah yang baik, rezeki halal, pendidikannya baik, sampai menikah dijamin baginya surga. Lalu untuk apa kita tahan anak perempuan kita nih? Nikahkan saja, gitu kan? Untuk apa kita tahan ini? Ada juga orang tua buruk teman-teman sekalian ya. Dia memang sengaja menjadikan anaknya sebagai ajang bisnis. Dia punya anak perempuan 5-6 orang, maka dia menjadikan syarat bagi semua laki-laki yang datang, serahkan uang sekian, tapi anak perempuannya tidak dapat apa-apa. Tidak boleh, ini semua haram dalam agama, tidak dibolehkan. Kalau dia beriman kepada Allah, maka sampaikan kepadanya hadis-hadis tentang masalah fadilah menikahkan anak. Bisa ditulis di Google aja, keutamaan menikahkan anak. Nanti keluar insyaAllah beberapa atau banyak hadis berhubungan dengan masalah itu. Apabila akhwat ingin bertaaruf dengan seorang ikhwan, perlukah membicarakan hal tersebut kepada orang tua akhwat tersebut? Kalau jawabannya sih nggak perlu. Kalau apakah perlu itu tidak perlu. Ya, belum ada syarat di situ. Jadi dia cuma mau sekedar mengirimkan biodata misalnya, belum tahu. Kalau sudah ada respon dari calon orang yang mau menikah ini, baru kita bahasakan ke orang tua. Tentu ini dalam koridor tidak ada pelanggaran syar'i ya. Apabila misal cuma store ke yayasan atau ke lembaga biodatanya, itu nggak ada masalah. Tidak perlu izin orang tuanya di situ. Apabila orang tua belum mengenal sunnah dan terkesan menolak mengetahui proses ta'aruf, apa yang harus dan sebaiknya dilakukan oleh akhwat tersebut menanggapi proses ta'aruf? Sama saja ilmu syar'i. Tetap ta'arufnya dijalankan, tetap si laki-laki itu nanti kalaupun ada kecocokan disuruh datang, ikhtiar. Selebihnya insya Allah kendalanya apa tinggal diperbaiki kendala itu. Jadi nggak ada masalah, jangan diberhentikan.
Saudara saya sudah 2 kali cerai dengan suami yang sama. Cerai pertama rujuk menikah lagi dengan wali bapak wanita, lalu cerai kembali. La haula wala quwata illa billah. Yang kedua lalu rujuk lagi, menikah lagi, tapi wali wanita bapaknya sudah meninggal. Tapi mereka tetap menikah lagi tanpa wali, padahal ada adik wanita. Apakah perkawinannya sah? Jawabannya kalau di masa iddah 3 kali masa haid sah. Tidak usah nikah. Rujuk aja tiba-tiba baikan. Di 3 kali masa haid dari pengucapan cerai, tiba-tiba baikan, tiba-tiba biologis, tiba-tiba jalan sama-sama, sudah dianggap rujuk. Udah itu tidak ada masalah. Tapi kalau lewat masa ini harus, nggak bisa nggak. Harus dia akad nikah baru. Kalau tidak akad nikah baru berarti dianggap tidak sah itu ya. Kalau sudah lewat masa iddah dia harus akad nikah baru, diingatkan kembali. Kalau enggak dianggap pernikahannya tidak sah. Bagaimana kalau seorang suami tidak memberi nafkah sebagaimana mestinya? Kemudian dia bilang pada istrinya akan meninggalkannya dan menceraikannya karena malu tidak bisa memberi nafkah. Apakah boleh seorang suami menceraikan istrinya karena seperti itu? Dilihat dulu nih, apa masalahnya? Kan nafkah itu makanan, minuman, pakaian, transportasi dan tempat tinggal. 5 hal ini semampu suami. Semampu suami, gitu kan? Itu saja. Kalau dia mampunya begitu, mampunya dia tinggal sampaikan ke istrinya. Keadaannya seperti ini, bagaimana menurut kamu? Masih mau bertahan dengan saya? Masih bisa sabar, saya coba ikhtiar. Kalau sini bilang ya nggak apa-apa, saya bisa jalan kok. Memang kita cuma bisa beli nasi uduk 1 bungkus 1 hari, ya sudah, makan berdua lah suap-suapan, gitu kan. Daripada cerai, gitu. Nggak usah diceraikan ini. Tapi kalau misal memang si suami ini lumpuh total, contoh, nggak bisa sama sekali bergerak, istrinya mungkin sehat dan butuh biologis, butuh makanan, butuh minuman, dia juga mau bekerja tidak ada keterampilannya. Nah di sini diceraikan saja, gitu kan? Ini lebih baik kita berikan haknya karena mungkin dia butuh untuk itu, gitu kan? Itu Allah alam yang saya tahu. Di mana saya bisa mencari wanita yang bisa saya ajak ta'aruf di era ini? Afwan, saya baru belajar dan takut terjerumus zina, gitu kan? Tentu saja kalau dari di sini saya nggak tahu ya, teman-teman di sini saya tahunya dari Ibu Ifo kan ada timnya juga ya. Kalau dari teman-teman kita ada Mawaddah, dicatat saja nomornya ya. Kayaknya ramai yang mau nulis nih. Hah? Ente juga? Nggak usah lah. Soalnya keseringan nulis ente. Nulis terus, kapan melangkahnya? 0812. Ini teman-teman tim yang kita buat ya, tim Mawaddah Pak Taufik. 0812 834 90 310 0812 834 90 310. Nanti insya Allah tinggal dikasih biodatanya, lalu kita akan follow up insya Allah. Dalam memilih calon istri, apakah saya harus mengikuti perkataan orang tua? Dasar ridho Allah atau ridho orang tua? Karena dasarnya adalah ridho Allah adalah ridho orang tua. Ataukah saya harus mengikuti pilihan saya? Dasarnya karena dalam menjalankan rumah tangga kita sendiri nantinya. Tentu saja kalau memilih calon kita boleh. Kalau termasuk kita mau jadikan sebagai bentuk bakti, kita mengatakan ayah ibu saya mau menikah, bagaimana, ada calon enggak, atau bisa enggak saya pilih calon kemudian nanti saya akan sampaikan ke ayah ibu misalnya. Kita coba dengar. Kalau mau dalam bentuk bakti kepada orang tua itu boleh. Tapi boleh enggak seorang laki-laki dia milih saja, dia ikut ta'aruf kayak tadi akhwat juga ikut ta'aruf. Nanti kalau sudah ada kecocokan, memang biodata kayak kita di Mawaddah itu ada biodatanya diisi. Nanti kita pertemukan ini harapan-harapan dan keinginannya ketemu enggak sama yang ini. Kalau ketemu nanti kita akan konekkan dengan secara syar'i tentunya. Nanti kalau ini sudah terjadi, boleh silakan disuruh datang ke orang tuanya. Ini bentuk ikhtiar kita insya Allah. Ini apa nih? Oh ini ada tim Biro Jodoh di sini juga ada. Dari Supomo. Silakan ditulis nomornya. Ini yang di sini jadi nggak jauh-jauh. Siapa tahu turun sini langsung dapat jodoh kan itu. 0852 1376
4836. Khusus kakek-kakek nenek-nenek dilarang mendaftar. Bercanda. 0852 1376 4836. Ini curang, dia tulis duluan nih. Ente pegang, mana kertas tadi? Pertanyaannya? Enggak, pertanyaan lain. Enggak, yang tadi ada yang Anda bilang panjang itu. Ini sudah disortir. Wah, ini kita harus baca bercerita ini. Afwan Ustaz, pertanyaan agak panjang. Berharap kiranya Ustaz berkenan menjawab dan saya bisa bertanya kepada Ustaz Khalid via telepon. Via telepon maksudnya ini. Dibacain gak ini? Hah? Mana? Suara mayoritas. Hah? Kenapa? Sudah mau asar, jadi tunda. Minggu depan enggak ada. Kita pekan 34. Kalau seorang ibu tidak tinggal dengan anak-anaknya tapi tinggal dengan suami barunya, kemudian ibu tersebut tidak boleh mengunjungi anak-anaknya, apakah ibu itu harus turut suaminya? Enggak ada turut sama suami. Kenapa dia enggak boleh kunjungi anaknya? Risiko nikah sama janda. Enggak boleh, bahkan dianjurkan, ditekankan oleh para ulama untuk mengambil anak janda itu dan dibiayai. Itu anak-anak yang luar biasa pahalanya. Kenapa harus dilarang? Tidak boleh nih. Ya, haram hukumnya memutus silaturahim. Jadi boleh saja dia ketemu anaknya tanpa izin suaminya. Kalau sampai pada tingkat itu ya dilarang tanpa udzur syar'i. Tapi kalau misal kita tentu rincikan pertanyaan, tidak bisa kita jawab secara global. Kalau misalnya anak-anaknya memang si janda ini misalnya contoh nakal-nakal, narkotika lah, sudah bujang-bujang semua dan buat masalah. Lalu si suami ibu ini sekarang mengatakan jangan kau temu anak-anakmu sekarang. Dalam kondisi mereka begini. Nanti berbahaya, nanti mereka paksa kamu, nanti itu lain. Mungkin karena dia hormati istrinya, dia sampaikan itu. Itu wajib diikuti suaminya. Hanya untuk sementara. Tapi kalau mutlak suami mengatakan enggak boleh. Misal. Mutlak, langsung saja dipukul rata, enggak boleh. Pokoknya anak kamu saya enggak mau lihat di rumah ini, saya enggak mau gini, itu enggak boleh, haram. Jadi enggak boleh diikuti teman-teman sekalian. Allahu alam. Sudah azan ya? Bagaimana kalau wanita khulu tidak mengembalikan maharnya? Ini bahasan khulu nanti. InsyaAllah minggu depan nanti. Mungkin begitu dulu teman-teman sekalian. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita insyaAllah. Dan jadikan sebagai tambahan amal kita di timbangan amal pada hari kiamat. Semoga tentu seluruh amal yang pernah kita kerjakan diterima. Dan juga seluruh dosa yang pernah kita kerjakan diganti menjadi pahala dengan kemahamurahannya. Dan juga kita berdoa agar Jakarta diberikan. Sebentar, lagi berdoa teman-teman sekalian. Dan semoga Allah SWT memberikan pemimpin di Jakarta, pemimpin yang soleh, yang beriman kepada Allah, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan juga diberikan hidayah para jajaran pemerintahan kita dari Presiden dan seluruh pejabat-pejabat pemerintah agar kembali kepada Islam dan Al-Quran dan Sunnah, dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Kita terus mendoakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mudahkan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala baik dengan dua hati juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan siapapun yang berusaha untuk memerangi kaum muslimin, menyiksa kaum muslimin, membakar masjid, menyiksa kaum wanita dan seterusnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghukum mereka dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang lain. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, mana satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.